Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qurani, berjumpa dengan saya Tri Cakra Prawira ya. Saya ini adalah mahasiswa IAT Win SSC. Win SSC. Nah, saya sekarang berada di semester 4 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai satu kitab ya. Kitab ulama kontemporer. Nah, lebih tepatnya itu adalah ulama yang concern di bidang ilmu kiroah ya teman-teman. Nah, nama kitabnya adalah Rasmul Mushafi wa Awhamil al-Mustasyrikin. Nah, yang menulisnya adalah Dr. Abdul Fattah Syalabi. Dr. Abdul Fattah Syalabi. Beliau adalah satu ulama kontemporer yang tinggal di Mesir ya. Nah, kitabnya ini seperti bagaimana nama kitabnya, yaitu adalah Rasmul Mushafi, itu menjelaskan tentang Rasm Mushaf maaf ya, kurang judulnya itu Rasmul Mushaf ya, wa awhamil mustasyrikin, itu menjelaskan tentang Mushaf Utsmani ya, Mushaf Utsmani. Jadi bagaimana beliau itu mendefinisikan Mushaf Utsmani, dan wa awhamil mustasyrikin itu adalah menjelaskan bagaimana pemahaman bukan pemahaman, kesalahan ya, atau kecacatan berpikir dari para orientalis ya, atau sarjana barat. Nah, buku ini tuh sebenarnya lebih ditujukan kepada Ignaz Goldziher ya, pada Ignaz Goldziher dan Arthur Chiffery ya, tapi lebih diutamakan atau ditujukannya itu kepada Ignaz Goldziher ya. Nah, jadi ya isinya itu adalah mengkritik ya, isi buku ini adalah mengkritik pendapat, pemahaman dari orientalis ya, itu terkhususnya Ignaz Goldziher. Nah, buku ini terdiri dari halamannya itu ada 126. Nah, untuk babnya sendiri di sini ada 10 bab ya, 10 bab atau pasal, dimana bab pertama itu terdiri dari muqaddimah. Bab pertama itu masuk ke ini ya, langsung ke pembahasan mushaf. Mahwal mushaf itu kan. Apa sih mushaf itu, atau Rasmul Utsmani itu seperti apa, itu definisi awalnya. Nah, kemudian di bab kedua masuk ke bab inti permasalahannya, rumusan masalahnya, rumusan masalah, yaitu membahas tentang Ignaz Goldziher atau Goldziher wal Qiraah. Nah, mana ini menurut saya sebagai titik sentral yang menjadi jembatan teoritis ya, yang akan menunjang yang akan menjadi pondasi pada bab-bab selanjutnya. Nah, di sini mungkin saya akan mereview dari bab kedua saja, yang dimana kalau misalkan saya membahas semua bab ya kan nggak mungkin, itu bukan review tapi menjelaskan buku itu ya. Bedah buku itu. Nah, paling sini saya akan mereview dari sisi bab kedua saja, yang mana ini akan cukup menarik ya teman-teman. Nah, pada bab kedua ini Dokter Salabi ya, kita panggil saja Dokter Salabi ya. Di sini beliau itu mengkritik habis-habisan ya kepada Ignaz Goldziher. Dimana kan tesis dari Ignaz Goldziher sendiri yaitu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanyalah objek material semata gitu. Jadi Al-Quran yang sekarang itu hanya objek material. Jadi beliau itu memang concernnya ya, Ignaz Goldziher ini dia concernnya itu emang di biblical study ya. Nah, jadi metode Bible study ini tuh diterapkan kepada Al-Quran ya kan. Nah, jadinya menjadi bias konfirmasi atau bias ideologi, mana
pada Al-Quran itu beda dengan Bible study sendiri itu, Biblical Studies tuh. Nah, jadi beliau itu menegaskan bahwasanya Ignaz Gozzier itu ya tesisnya adalah ketidakmampuan ketidakmampuan Arab kuno ya, teks Arab kuno itu ya, tulisan Arab kuno itu ketidakmampuan atau keterbatasan teks Arab kuno. Nah, jadi ketika kiroah itu ya, kiroah itu hanya melengkapi gitu tuh, melengkapinya saja. Tapi kan tidak sesuai dengan definisi awal kita ya, dimana yang kita ketahui kan kiroah itu adalah sebagai pembantu gitu ya, pembantu agar umat Islam itu tidak terpecah gitu ya, tidak terpecah untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadikan satu mushaf yang paten, dimana orang-orang itu tidak kebingungan dan tidak salah gitu dalam membaca Al-Quran sendiri itu. Dan itu juga kalau misalkan kita menelaah lebih jauh ke dalam itu, ke tarikh Qur'annya atau tarikh mushaf, kodifikasi di masalah takwin, itu ya salah satu gagasan yang diajukan oleh sahabat Utsman sendiri ya. Dan ini salah satu gagasan yang memang benar-benar hebat itu ya, karena untuk menjaga keotentikan dari Al-Quran sendiri itu, makanya disatukan jadi satu mushaf al-imam atau mushaf Utsmani. Nah, tapi yang dikatakan Ignaz Gozzier itu tidak demikian ya, mana Ignaz itu malah menentang bahwasanya, loh berarti kalau gitu ya gampangannya gini ya kan, kalau misalkan seperti itu ya berarti Arab kuno itu ya tidak tidak kuat itu tuh, atau tidak benar. Maksudnya kayak misalkan nanti kan di ilmu qiraah itu bisa dibaca sedemikian rupa gitu ya. Nah, seperti itu tidak dibenarkan oleh Ignaz Gozzier, menandakan bahwasanya itu hanya ketidakmampuan Arab kuno saja untuk menyampaikan apa sih yang benar dibaca itu seperti apa gitu tuh. Nah, tapi kata Imam Salabi sendiri ya, Dokter Salabi. Nah, Dokter Salabi itu mengatakan bahwasanya Ignaz Gozzier ini melakukannya secara serampangan itu ya. Memberikan data itu tidak tepat. Nah, datanya yang disajikan oleh Ignaz Gozzier yaitu yang pertama ya, yang saya baca itu, yang pertama beliau menjelaskan atau mencantumkan contoh. Yang pertama itu ada lafaz tastakbirun itu bisa dibaca tastaksirun. Nah, itu surah Al-A'raf ya, surah Al-A'raf ayat 48. Nah, yang kedua itu beliau mencantumkan lafaz li abihi dibaca li abahi, itu pada surah At-Taubah ayat 114. Nah, melalui riwayahnya Hamad Arawiyah. Nah, yang ketiga itu beliau mencantumkan lafaz itu ilmul kitab. Nah, bisa dibaca ulima atau juga bisa dibaca alima ya, alima. Nah, itu pada surah Ar-Ra'd ya, teman-teman. Ar-Ra'd ayat 43. Nah, tapi kata Dokter Salabi sendiri itu langsung dikecam ya di dalam kitabnya atau di dalam bukunya itu dijelaskan, maksudnya beliau itu secara serampangan mengambil contoh jadi hanya melihat atau hanya yang melihat contoh-contoh yang mendukung pada tesisnya, tanpa memperhatikan lebih lanjut bahwasanya contoh-contoh yang diutarakan atau yang dipaparkan oleh beliau itu adalah contoh-contoh yang syad ya,
atau anomali ya, yang jarang dan yang tidak sah dipakai untuk ijtihad ya. Untuk hujah itu tidak bisa dipakai syad itu. Nah, jadi beliau itu hanya mencantumkan data-data yang bisa mendukung tesisnya, tapi dan balik lagi itu secara serampangan, jadi ya tidak bisa, itu tidak sah dikatakan sebagai tesisnya. Dimana eh, di ilmu kiroah sendiri gitu ya, di kiroah itu, di imam-imam kiroah, mereka itu imam-imam kiroah melakukan filter dulu kepada sanad-sanad yang sah, yang sahih maupun yang syad gitu. Dan itu ya yang syad ya otomatis tidak akan dipakai gitu, walaupun semisalkan eh, hal-hal seperti itu ya, riwayat-riwayat yang syad itu tidak difilter oleh ulama, toh pasti akan dipakai oleh seluruh umat gitu kan. Tapi kan tidak ada yang memakainya gitu. Nah itu kata Imam Salabi. Nah mungkin cukup sekian ya, itu yang menurut saya yang yang menjadi menarik itu di dalam kitab ini gitu ya, buku ini. Karena dari situ, berangkat dari situ, Imam Salabi atau Dokter Salabi sendiri itu membantah tesisnya Goldziher ya, secara sistematis dan akademis ya. Benar-benar disajikan data-data dari imam-imam yang lain, imam-imam dari klasik, imam-imam klasik ya, qiraah klasik. Sampai kepada bab 10 itu adalah pematangan itu ya, pematangan dari antitesisnya Imam As-Salabi. Nah, mungkin begitu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.